Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda, mitos, dan misteri dari Pegunungan Jayawijaya atau yang dikenal dengan Puncak Jaya atau Piramida Kartens. Bagaimana kisah legenda, misteri, dan mitos yang ada di pegunungan atau Gunung Jayawijaya yang ada di Papua ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Jayawijaya atau yang lebih dikenal dengan Puncak Jaya atau Piramida Kartens adalah puncak gunung tertinggi di Indonesia yang berada di Papua. Ketinggiannya mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Di sana terdapat salju abadi dan menjadi satu-satunya wilayah bersalju di Indonesia. Sayangnya, kondisinya saat ini, salju di puncak Gunung Jayawijaya semakin menipis akibat pemanasan global. Selain Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya memiliki beberapa puncak lain yang lebih rendah, yaitu Puncak Mandala dengan tinggi 4.760 meter di atas permukaan laut, Puncak Trikora, Puncak Edenbrug, Puncak Yamin, Puncak Kartens Timur, dan juga puncak-puncak lainnya. Dan di balik keindahannya, Gunung Jayawijaya menyimpan berbagai hal yang jarang diketahui oleh orang banyak. Dan berikut adalah sejumlah mitos dan juga misteri dari Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Seperti gunung-gunung lainnya yang ada di Indonesia, Gunung Jayawijaya ini pun tidak lepas dari berbagai cerita mistis atau horor. Konon, dari cerita para pendaki yang sukses menaklukkan Puncak Jayawijaya atau Puncak Jaya, kerap melihat berbagai macam penampakan. Jika gunung lain di Indonesia banyak dihuni oleh sosok gaib, namun konon di Jayawijaya para pendaki mengaku kerap melihat penampakan makhluk mirip alien atau orang luar angkasa yang menghuni Jayawijaya. Hal itu terlihat dari pesawat UFO. Pesawat UFO yang diduga pernah dilihat oleh orang yang datang ke Gunung Jayawijaya. Namun, benarkah banyak orang luar angkasa di sana? Hal itu masih menjadi misteri dari Gunung Jayawijaya. Ya, hal yang satu ini bisa dibilang sekedar buah bibir yang belum bisa dibuktikan. Kesaksian lain juga berasal dari seseorang yang melakukan perjalanan bus dari Timika, mengaku pernah melihat UFO melintas di atas Pegunungan Jayawijaya. Ia yang kala itu sedang beristirahat di tengah perjalanan, iseng memotret pemandangan Gunung Jayawijaya. Dan betapa kagetnya ketika ia melihat hasil foto tersebut. Tampak sebuah benda asing menyerupai UFO yang terbang dari kejauhan. Hal itu pun menimbulkan konspirasi jika Gunung Jayawijaya adalah tempat persembunyian UFO ataupun alien di bumi. Namun, tidak sedikit juga yang beranggapan jika itu hanyalah pesawat atau noda dari sebuah foto. Misteri lainnya yaitu keberadaan danau di lereng Gunung Jayawijaya. Warga setempat memberi nama danau itu dengan nama Danau Habema. Danau Habema ini diambil dari nama seseorang pemimpin yang ada di daerah Jayawijaya yang dulu disegani di zaman kolonial Belanda. Saat siang hari, Danau Habema ini beriklim 8 derajat Celcius, sedangkan pada malam harinya iklimnya mencapai 0 derajat Celcius. Masyarakat di sekitar Jayawijaya percaya jika danau tersebut bukanlah danau sembarangan, karena dinilai danau tersebut cukuplah angker. Misalnya, siapapun orang yang berani membunuh dan melukai satwa di sekitar danau, maka nyawa orang itu bisa meninggal dunia. Ya, Danau Habema
adalah danau tertinggi di Indonesia yang berada di ketinggian 3.225 meter di atas permukaan laut. Suku Dani yang merupakan suku yang ada di wilayah pegunungan Jayawijaya percaya bahwa danau seluas 224,35 hektar tersebut menjadi sumber kesuburan dan juga kehidupan masyarakat setempat. Di sana terdapat berbagai flora dan fauna langka seperti cendrawasih, astrapia, dan juga bunga anggrek hitam. Selain itu, terdapat pula sarang semut yang konon bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Namun, siapapun dilarang mengambilnya karena khawatir akan diganggu oleh para penunggu, khususnya penunggu Danau Habema. Itulah sebabnya suku Dani mengeramatkan danau tersebut. Karena banyaknya hal mistis yang ada di Gunung Jayawijaya, maka siapa saja yang naik ke Gunung Jayawijaya terdapat pantangan yang tidak bisa dilanggar. Siapapun yang merasakan dan juga melihat hal-hal yang gaib dilarang untuk menceritakan apa yang dilihatnya kepada orang lain. Pasalnya, bila dilanggar, maka taruhannya yaitu nyawa. Hampir mirip dengan gunung lainnya, pendaki Gunung Jayawijaya harus menata atau menjaga agar bertutur kata sopan dan juga tidak berkata kotor, serta dilarang menceritakan kisah horor saat mendaki. Orang suku Dani yang biasa menjadi porter percaya bahwa cerita horor bisa membuat hantu menghampiri orang yang sedang membicarakannya. Selain itu, ada juga larangan untuk para pendaki agar tidak membuang air besar secara sembarangan. Umumnya, pendaki gunung akan buang air besar di tempat tertutup dengan menggali tanah. Namun, hal tersebut tidak boleh dilakukan di Gunung Jayawijaya. Hal ini karena gunung tersebut dianggap milik suku Dani, sehingga dinilai tidak sopan buang air besar secara sembarangan di rumah orang lain. Lebih lanjut, selain terkenal unsur mistis, ada juga mitos lainnya terkait Gunung Jayawijaya yang tidak kalah misteriusnya, yaitu konon di Gunung Jayawijaya memiliki tempat yang kandungan emasnya disebut lebih banyak dibandingkan tambang Grasberg yang ada di wilayah penambangan PT Freeport. Lokasinya berada di Taman Loren, taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman yang memiliki luas 2,4 juta hektar itu disebut memiliki persediaan mineral yang melimpah, dan salah satunya adalah emas. Namun, karena Taman Loren menjadi wilayah konservasi dan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO, aktivitas penambangan kini dilarang di wilayah tersebut. Adapun terkait dengan adanya salju abadi yang ada di Puncak Jaya atau Puncak Gunung Jayawijaya, salju tersebut merupakan salah satu fenomena alam yang sangat unik karena es alami biasanya tidak turun di sepanjang garis khatulistiwa. Apabila dilihat dari udara, Puncak Jayawijaya bagaikan permadani yang diselimuti tudung putih. Bila matahari sedang cerah, maka hamparan salju tersebut bakal memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan tetapi tetap mengagumkan. Ya, hukum alam mengatakan bahwa mustahil untuk menemukan salju pada seluruh dataran yang merupakan garis khatulistiwa. Wilayah beriklim tropis seperti halnya di Indonesia. Namun faktanya, puncak dari Gunung Jayawijaya yaitu Puncak Jaya atau Puncak Karten tidak menghiraukan hukum alam tersebut. Kita bisa menemukan salju dan keunikan alam yang ada di puncaknya. Fakta inilah yang mendorong banyak pendaki untuk memimpikan Puncak Karten Jayawijaya ini. Adapun
terkait nama puncak tertinggi di Gunung Jayawijaya, yaitu Puncak Karten atau Piramida Karten atau disebut juga Puncak Jaya. Dalam sejarahnya, dataran tinggi di sekitar puncak awalnya sudah dihuni sebelum adanya kontak dengan bangsa Eropa, dan puncaknya dulu dikenal dengan nama Newangkawi, yaitu Newangkawi di Amungkal. Adapun pada masa penjajahan Belanda, namanya kemudian diganti menjadi Piramida Karten setelah penjelajah Belanda, yaitu Jan Cartenjon, menamainya ketika pertama kali melihat gletser yang ada di puncak Gunung Jayawijaya, khususnya pada hari yang cerah pada tahun 1623 silam. Kemudian namanya berubah lagi menjadi Puncak Soekarno. Setelah terjadinya pembebasan Papua, Insinyur Soekarno sendiri merubah namanya kembali menjadi Jayawijaya atau Puncak Jaya. Adapun pendaki pertama yang tercatat pernah menaklukkan Puncak Karten alias Puncak Jaya adalah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Hendrik Haller pada tahun 1962. Hendrik Haller adalah seorang pendaki ulung dan juga pengarang kawakan. Bukunya yang terkenal yaitu 7 Years in Tibet merupakan kisah nyata pengembaraan dan persahabatannya di pegunungan Himalaya Tibet. Sebelum Haller, sebetulnya telah banyak para pendaki lain yang mencoba melakukan pendakian, namun mereka belum pernah ada yang berhasil mencapai puncak Gunung Jayawijaya tersebut. Setelah Hendrik Haller menyusul ekspedisi dari Indonesia berhasil mencapai Puncak Jaya. Kembali terkait dengan salju di Puncak Jaya. Sebelumnya, dahulu di Indonesia ada 3 gunung yang memiliki salju di atas puncaknya, yaitu Gunung Trikora, Gunung Puncak Mandala, dan juga Jayawijaya sendiri. Namun, Puncak Trikora kehilangan salju pada tahun 1936 dan Puncak Mandala kehilangan salju pada tahun 2003 silam. Dan kini tersisalah Puncak Jayawijaya yang masih memiliki salju sampai hari ini. Namun, para peneliti meramal bahwa salju di Puncak Jayawijaya sedikit perlahan akan ikut lenyap seperti puncak lainnya. Bukti dari citra satelit menunjukkan bahwa salju di puncak itu terus mencair dengan sangat cepat. Pada tahun 2010 silam, sebuah penelitian yang dipimpin oleh Lonnie Thompson menyebutkan bahwa setiap tahunnya salju tersebut menipis setebal kurang lebih dari 5 meter. Selain keberadaan salju, keunikan lain pada Puncak Jaya adalah kita bisa menemukan benda-benda atau barang-barang laut di sana, seperti rumah kerang atau fosil-fosil laut lainnya. Sebab dulunya puncak tertinggi ini merupakan dasar lautan. Menurut teori geologi, pada 60 juta tahun yang lalu, Pulau Papua adalah dasar lautan yang tercipta dari unsur bebatuan sedimen. Proses pengendapan tanah yang terus-menerus dengan kecepatan yang sangat lambat, yaitu 2,5 km per juta tahun, sehingga menghabiskan waktu yang sangat lama, akhirnya membentuk dataran baru yaitu Papua. Kemudian, proses peningkatan daratan tersebut yaitu proses sedimentasi yang disertai aktivitas tektonik di bawah laut, mengakibatkan terbentuknya dataran tinggi atau pegunungan. Kita tahu, dalam tulisan 10 gunung tertinggi di Indonesia, 5 gunung diantaranya terletak di Pulau Papua. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan terdapatnya batuan klastik atau gamping di atas ketinggian 4.800 meter di atas permukaan laut tersebut. Hal ini menjadikan Puncak Jaya atau Piramida Karten sebagai surga bagi pecinta ilmu geologi di seluruh dunia. Adapun untuk jalur pendakian,
Gunung Jayawijaya memiliki jalur pendakian yang sangat sulit dilalui dan termasuk ke dalam aktivitas ekstrim karena jaraknya yang terjal, cuaca yang tidak menentu seperti hujan air, hujan es, dan bahkan hujan salju, serta ketinggian jauh di atas awan. Kandungan es di pegunungan ini diperkirakan mencapai 5% dari cadangan es dunia yang berada di luar benua Antartika. Namun, akibat pemanasan global, jumlah tersebut dari tahun ke tahun kian menyusut. Nah, itulah sekilas terkait dengan Gunung Jayawijaya atau dikenal juga dengan Puncak Jaya ataupun Piramida Kartens. Puncak tertinggi yang ada di Indonesia dan juga menjadi salah satu dari 7 summitnya dunia. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, mitos, dan misteri dari gunung-gunung lainnya, baik yang ada di Papua maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.